Halo guys, ketemu lagi dengan gua Hendy di channel kita IndoVivi, channel di mana gue berbicara tentang segala sesuatu tentang NFT secara global dan secara khusus tentang NFT di marketplace Vivi. Sebelum gue mulai, seperti biasa, nggak ada hal di channel ini yang gue memberikan financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, gue bukan NFT expert juga. Gue hanya memberikan apa yang menjadi pengetahuan gue, sharing aja. So, pengalaman-pengalaman gue ups and down di NFT market. So, hari ini gue bicara dikit tentang market update, juga gue mau kasih tips tentang gimana kita ngelihat ngedetect scammer di Telegram grupnya Vivi Trading. So, kita mulai aja. Kita mau ngelihat dulu saat ini kondisi market seperti apa, dan mungkin teman-teman yang ngikutin bisa tahu berapa hari ini kondisi market lagi benar-benar extremely naik banget. Kalau kalian ikutin dari kemarin ada drop. By the way, gue nggak dapet sama sekali dropnya. So, tapi gue nggak terlalu kecewa atau gimana sih, karena emang makin ke depannya emang makin sulit ya dapetin drop. Makanya strategi gue ke depan ini gue akan sedikit ubah. Seperti video gue sebelumnya, lu bisa cek video gue sebelumnya, gue bicara tentang MCP, Master Collector Program. Bagi gue itu adalah kunci untuk gue ke depannya gue bisa dapetin drop lagi, mulai bisa dapetin drop lagi. So anyway, kalau kalian lihat market saat ini semuanya secara portfolio semua gue naik semua. Bahkan yang hal-hal yang kemarin gue lihat yang berasanya nggak mungkin naik, itu contohnya Ultraman, itu semua line up-nya Ultraman naik, termasuk sama yang poster-posternya semua naik luar biasa. So kalian bisa lihat sendiri nanti di entah di Ekomi Wiki atau langsung di app-nya Vivi, kalian bisa lihat portfolio kalian rata-rata semua naik sih. Jadi sekarang posisinya, kalau gue pribadi, gue hodl semuanya, karena gue nggak gitu tahu ya kondisi market akan lebih naik lagi apa enggak. Tapi kalau gue melihat dari satu minggu dari hari ini, Senin sampai Sabtu, di mana Vivi akan setiap hari ada drop komik. Kalau menurut gua, drop komik itu kan nggak signifikan, dalam arti harganya nggak signifikan, harga dropnya cuma 699. Jadi nggak akan membuat event James Quiz yang mendrive harga-harga NFT turun. Yang ada, gua ngelihat ini bull marketnya akan makin naik. Beberapa NFT gua rasa, apalagi yang blue chip, akan makin naik, terutama kayak di Rizzo, Superman, Captain America, Spider-Man, di Givenchy punya, dan Disney, semuanya gua rasa itu akan lebih naik lagi menurut gua. Tapi again, it's not financial advisor, gua juga nggak tahu outcome-nya seperti apa nantinya. Kalau kalian lihat-lihat semuanya, harga-harganya hampir semua sih udah benar-benar, kalau mau dibilang on average udah out of reach ya. Pribadi gua nggak saranin untuk masuk, untuk beli, kecuali kalau kalian melihat emang kalian mau main short term, kalian melihat ada NFT yang lagi pumping, terus kalian mau coba masuk untuk ambil profit sedikit di atas, mungkin kalian bisa coba. Ada teman gue yang baru tadi pagi message gue, uh, masuk di apa ya, dia tadi bilang dia masuk di 400 jam, terus tahu-tahu sekarang naik jadi 600, dia langsung jual lagi. I forgot apa itu NFT-nya, tapi itu good play. Itu bagi gua ya benar-benar hebat kalau lu bisa prediksi seperti itu gitu loh. Dan do your own due diligence, do your own research. Menurut kalian apa yang bagus? So jadi terus selanjutnya gue mau ngomong sedikit tentang ini. Gue dapat satu news yang sedikit menurut gue bagus ya ke depannya. Gue nggak tahu apa kalian pernah ngelihat ini, Pixion Games. Banyak orang mempertanyakan begini, kenapa sih Vivi keluarin The Mighties, dan banyak banget first appearance itu tuh di The Mighties. Contohnya Captain America, first appearance-nya ada The Mighties. Banyak yang lain-lain lagi juga, beberapa yang munculnya tuh udah di The Mighties. Kenapa si Vivi nggak keluarin first appearance-nya Captain America misalnya di real life ini, apa, full size-nya, tapi malah keluarnya di The Mighties. Nah, ini info yang baru gue dapat. Jadi menurut spekulasi salah satu influencer yang gue dengar ya, salah satu influencer YouTube yang gue dengar, menurut mereka ada dua skenario yang play. Pertama adalah emang tujuannya Vivi untuk mendrive harga supaya naik bersamaan semua. Jadi kalau dia, contoh dia rilis first appearance-nya Captain America itu di real life figure-nya, bukan di The Mighties. The Mighties kan yang kecil-kecil kan, yang model-model yang cute-cute lucu gitu. Kalau dia rilis di di the real life-nya, otomatis itu akan bikin yang the real life-nya booming banget. Contoh kayak Spider-Man ya, yang Spider-Man first appearance itu langsung booming harganya, langsung ridiculous, harganya tinggi banget. Nah, begitu misalnya si Vivi rilis The Mighties yang bukan first appearance, otomatis harganya akan jeblok banget, hancur banget gitu, nggak akan naik. Nah, Vivi udah sering ngomong bahwa mereka tuh mengerti banget dalam dunia collectible. Mereka mengerti bahwa
gimana mereka play rarity dan play first appearance-nya untuk menambah value dari produk mereka. Nah, menurut gua, ya menurut influencer ini juga adalah emang sengaja Vivi menaruh first appearance itu di The Mighties supaya harganya The Mighties itu bisa naik, bisa increase, walaupun dia appearance-nya tuh nggak sebagus yang the real life-nya. Gue ngambil contoh ini again yang Captain America ya, Steve Rogers. Jadi emang dia sengaja taruh the first appearance itu di The Mighties supaya harga The Mighties bisa naik, tapi juga nggak mengurangin value dari yang real life size-nya Captain America Steve Rogers. Jadi seperti lu lihat sekarang Captain America punya Steve Rogers, secara harga aja kalian bisa lihat di sini itu udah di, bentar, boleh yang Secret Rare Captain America ya. Itu harganya di 6.800 harganya saat ini. Padahal ini bukan first appearance. Nah, first appearance-nya sendiri saat ini emang harganya masih nggak terlalu mahal. Tapi menurut gua itu akan play important role in the future untuk menentukan nanti ketika orang sadar bahwa itu first appearance dan udah gitu ada utility-nya, itu orang akan mulai FOMO-in beli di The Mighties punya Captain America. Nah, gue coba cari ya kalau ketemu ya. Harganya sih masih di kisaran 100-an sih, I think it's gonna be di bawah banget. Anyway, itu juga terjadi di Invisible Woman. So, kalau kalian lihat di Invisible Woman juga sama, first appearance-nya itu di The Mighties, tapi dia setelah itu rilis yang 3D animated itu. Tapi kalian bisa lihat juga yang 3D animated harganya juga lumayan bagus, naik banget. Nah, The Mighties itu ada macam-macam yang The Bucky Barnes. Nah, Steve Rogers harganya 152 saat ini. By the way, ini first appearance. Nah, kenapa gue ngerasa ini potensinya bagus? Nah, ini yang gue mau jelasin. Kalau kalian lihat ya, ada satu company, Pixion Games, ini lagi bikin game. Nah, kalau kalian scroll dan kalian bisa ketik ya, pixiongames.com. Dan ini nih, mereka sedang bikin game. Terus kalau kalian lihat karakter-karakternya, kalau kalian search, itu karakternya hampir-hampir kayak percis kayak The Mighties punya karakter. Nah, ketika kalau kalian, gua scroll ke sini, ke home, kalian lihat ke timnya ya. Ini foundernya. Foundernya ini ada somebody yang namanya Cam, or whatever, I don't know, Cam or Cam. Nah, siapa ini orang? Ketika kita coba search ya, si Campunia ini, dia foundernya Pixion. Nah, kalau kalian scroll down, dia itu ternyata investor dan advisory board member di Ecomi. So, kalau kalian lihat, berarti ini game ini sebetulnya ada kemungkinan besar ada hubungannya dengan Vivi. For dia being the advisor board dan juga dia foundernya game itu. Nah, kalau kita buka, ini ada satu artikel yang gue ketemu di artikelnya dari Ecomi ya, dari bulan Juni punya 2019. Gue akan scroll through ke bawah. Di sini waktu zamannya Vivi masih belum terlalu mainstream kayak sekarang ya. Tapi di sini dia menjelaskan fungsi-fungsi dari NFT-nya. Nah, di bagian ini, I'll show you. Nah, ini Vivi menjelaskan kayak sales pitching produk dia apa gitu loh. Nah, sampai di bagian sini. Oke. Di sini dia menjelaskan kegunaan dari NFT-nya Vivi. Apa aja gitu NFT-nya itu bisa dipakai untuk apa aja. Kalau lo baca di sini, dibilang is fully utilize the capability of this technology, Vivi, ya kan? Dia bilang dia di sini intinya NFT-nya itu akan allow collectibles-nya kita untuk dipakai di gaming. Bisa via di app-nya atau via augmented reality. Nah, ini satu hal yang juga kalau kita lihat di atasnya, dia bilang AR teknologinya Vivi ini dia continuously develop terus. So too will your interaction with digital collectibles through Vivi. Our partnership with gaming and development companies such as Big Red Button Entertainment and Pixion Game. So di sini dia ada sebut gaming company itu Pixion Game. Were formed with Vivi and AR in mind to fully utilize the capabilities of this technology. So kalau gue ngeliat ke depannya dengan kesuksesan dari Axie Infinity dan beberapa play to earn game yang akan muncul nanti di tahun ini di 2022 seperti Phantom Galaxy dan Star Atlas, itu semua game-game yang play to earn. Gua merasa
Nih Vivi punya something yang sedang mereka cooking. Mereka sedang cooking something gitu loh. Yang kita belum tahu jelas itu apa. Kita belum mengerti jelas. Tapi si Mighties ini akan mengambil peran yang cukup penting menurut gua. Kalau kita balik lagi ke Pixian Game, dia di sini tulis coming soon. We are working on something secret. Itu kuncinya. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang rahasia. Dia nggak bisa, we can say too much now, but believe us when we say you'll be jumping, running, throwing, dodging, collecting, and bashing your way to glory in 3-on-3 real-time multiplayer game for mobile next year. So, di sini dia ada ngomong kata kuncinya collecting. Kira-kira company ini udah ada hubungannya dengan Vivi, dan mereka bicara collecting, mereka bicara apaan kira-kira. Dan 3-on-3 fighting, gue melihat ini game kira-kira akan jadi kayak Super Smash Bros punya gitu kalau kalian main game Super Smash Bros punya game. I think this is gonna be big. Lu bayangin lu punya karakter di Mighties itu ataupun yang lain, gue nggak tahu ya apa yang lain bisa jalan juga. Tapi lu bayangin karakter-karakter yang lu bisa pakai di Vivi nanti di dunia game ini. Dan of course kalau lu pakai karakter yang ultra rare, of course mungkin akan lebih punya advantage over yang rare ataupun yang uncommon atau yang common. Jadi menurut gue di Mighties itu masih banyak potensi ke depannya. Selama ini itu benar-benar undervalue banget The Mighties. Bahkan bagi gue yang Eternals yang murah-murah, ya lu sekarang lihat aja harganya aja kalau nggak salah udah di 20-an lebih saat ini. Yang padahal lama sitting di market tuh di bawah harga list. Di listnya 13, pada jual 12, 14 berapa lama gue lihat gitu. Jadi I think in the future-nya ini bakal big banget ya untuk play to earn game-nya di VV First nanti. Jadi lot of thing. Di VV bukan hanya di collecting-nya doang, lu as you collect lu akan increase your value. Nanti juga ke depannya di VV First-nya, juga di gaming-nya. Dan of course kalau kayak gua juga masuk di kriptonya, di OMI-nya. So banyak di ekosistem-nya VV Ecomi ini yang banyak hal yang exciting banget di tahun ini. Gua nggak kebayang bulan ini, tahun depan itu akan seperti apa. Padahal ini baru masuk di Januari 2022, lu bandingin sama Desember kemarin, itu udah incredibly different banget value apa yang lu punya. Jadi congratulations buat teman-teman yang hodler NFT-nya sejak lama. Gue yakin banget, lu lihat portfolio kalian Desember dibandingin sekarang, itu udah ridiculous naiknya, ridiculous banget. Superman yang dari Desember itu harga di kisaran cuma 1.500 sampai 2.000, sekarang lu lihat udah di 7.000. Dan banyak lagi yang lain-lain seperti ini. Ultraman yang gue cerita, Ultraman Common yang sitting on the market, lama banget di market, cuman harganya 40, 50 doang, sekarang udah sitting di 500 harganya. So, congratulations to teman-teman, untuk semua teman-teman yang masih hodl ya. So, itu beritanya yang gue berikan hari ini. Nah, terus gue mau kasih tips, itu satu hal begini, ada teman-teman nanya, gimana? Karena kan sekarang kan emang permasalahan di VV itu adalah balik ke permasalahan cash out ya. Gimana cara kita cash out? Gue ada jelasin itu semua di video gue yang gue menjelaskan gimana caranya kita trading di luar app VV via Telegram group. Jadi banyak grup-grup Telegram. Tapi gimana kita bisa melihat ketika kita mau transaksi, contoh kita mau beli gem ya. Gimana kita bisa tahu ini user di Telegram ini benar-benar user yang beneran jual, atau ini orang emang cuman tujuannya mau nge-scam. Karena ketika ekosistemnya kita ini makin gede, VV, makin mainstream, makin banyak orang itu, makin banyak juga potensi orang untuk nge-scam kita. Dan gue adalah salah satu victim yang pernah ke-scam juga. Gue pernah ke-scam sampai $400. So, tapi again, setelah itu gue mengerti banget, gue berusaha untuk tahu untuk gimana celah-celahnya kita bisa di-scam orang di ekosistem VV ini ya. So, ketika nanti udah bisa cash out di VV atau kita bisa jual NFT kita via OMI, gue rasa hal-hal ini akan mulai, kita resiko akan mulai turun ya ke scamnya. Tapi saat sekarang banyak teman-teman yang gue ngerti kita perlu liquidity, kita perlu jual gem, kita perlu juga mungkin jual NFT langsung untuk dapetin USDT. Nah gimana caranya kita melihat ini customer itu customer yang benar apa enggak gitu. Nah ketika kita masuk ke grup ya, contoh terutama nih hati-hati adalah jam siangnya kita, karena jam siangnya kita itu berarti jam tidurnya Amerika. Nah kebanyakan escrow agent di sini mereka tuh ya orang luar sana, orang Amerika, dan ketika itulah scammer banyak masuk. Nah kita mau lihat caranya gimana adalah simple. Contoh ya,
Gue di sini buka. Ini ada satu orang yang username-nya M. Ini. Dia mau jual gem 185 gem seharga 120 USDT. Nah, of course kita selalu mau pakai escrow, selalu mau pakai escrow. Itu yang gue sarankan adalah pakai escrow. Nah, tapi ada waktu di mana gue personally, kalau gue beli gem cuman misalnya 100, di rate-nya itu 0,6 atau 0,65, berarti kan 65 gem kan. 65 USDT. Sometimes gue merasa resiko gue ya, ini pribadi gue, resiko gue di 65 itu nggak terlalu besar, sehingga gue skip pakai escrow. Nah, gue kasih contoh aja seperti yang tadi gue bilang ini. Ini want to sell 185 gem, harga di 120. Misalnya, tapi again, saran gue adalah selalu pakai escrow. Bayarlah $5 itu untuk escrow. Tapi kalau sampai kalian decide nggak pun, kalian bisa ngeceknya caranya begini. Ini orang, kita buka. Ya, kita bisa lihat, dia tuh tergabung di grup mana aja yang sama dengan kita. Nah, kita bisa lihat, dia itu ada di grup VV Trader, ya untuk tradernya, dan dia juga ada di VV Trader Escrow dan Escrow 2. Nah, ini dua escrow ini, escrow miliknya punyanya VV Trader ini. Jadi ada dua escrow yang jalan di VV Trader ini. Kenapa dia ada dua escrow? Karena satu escrow itu escrow utamanya, escrow yang lain, yang satunya lagi itu untuk cover jam siang ini sebetulnya gitu. Jam siang, jam dimana pada tidur gitu, pada tidur di jamnya Amerika. Ownernya VV Trader mungkin jam tidur dia. Nah, kita bisa lihat begini. Di sini kita bisa lihat username dia @vas_ELEJ, ya kan? Nah, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke escrow yang utama ya. Ingat ya, itu @vas, oke? VAS itu M. Nah, gue masuk ke sini, terus gue pencet di sini search. Ketika gue search, ini ada gambar orang dengan yang sebelah kiri ini, kiri bawah, di atasnya keyboard. Gue pencet itu, search member. Nah, gue mau search dia, VAS tadi. Nah, gue scroll. Yang mana tadi? VAS. Nah, ini, VAS. Nah, lu bisa lihat di sini, ketika gue search user itu, dia udah ada 42 posting di grup ini. Ketika dia udah punya 42 posting, gue bisa pencet juga ini up down ini, yang di atasnya keyboard sebelah kanan. Gue bisa lihat transaksi-transaksi apa yang dia sudah lakukan via escrow. Apa ini orang udah biasa ngelakuin transaksi di sini apa enggak? Nah, ada kalanya begini. Ini gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh. Orang mau search gue. Ini gue nih. Gue kan ada di grup ini juga kan. Gue masuk D, J, H. Ini gue. Andy, DJ. Ya kan? Gue klik ini. Lu bisa lihat. Gue di sini transaksi gue 389 posting di escrow ini. Seorang kalau ngelihat nge-search gue di sini, orang bisa tahu bahwa gue legit karena gue emang udah regular di escrow ini. Gitu loh. Nah, tapi ada orang yang begini. Ketika lu lihat, balik ya ke sini ya. Gue masuk ke postingan terbawah, lu bisa lihat ada orang-orang yang suka baru join terus langsung posting harga gem yang murah-murah atau posting NFT dia mau jual dengan harga yang murah-murah. Lu bisa lihat kayak ini nih. Ini baru masuk ya, namanya Jang apa ini. Misalnya dia posting, gue kasih contoh aja ya. Gue nggak tahu nih yang mana. But anyway, gue pick salah satu deh. Gue pick ini deh. Misalnya ini buying selling. Gue nggak tahu ya ini yang Malau Redis, gue klik dia. Nah, terus gue masuk ke escrow. Ingat ya, dia username-nya itu Malau. Gue klik search. Oke, gue search lagi. Malau. Nah, ini Malau orangnya. Nah, dia legit karena dia udah posting 205 di sini. Ya intinya, kalau lu search orang, terus begitu lu search itu dia munculnya masih 0 posting di setiap escrow, nah lu mesti hati-hati karena orang-orang ini berarti ini orang yang baru join dan nggak pernah memakai escrow, kredibilitasnya nggak ada. Sedangkan kalau lu masuk, lu search kayak begini, dapat orang yang emang kayak dia udah 205 postingan dalam arti chatting ya di grup escrow, ya you can say for sure dan orang ini safe untuk trading. Bahkan kalau dia misalnya lu mau coba untuk save nggak mau bayar escrow, ya lu bisa coba gitu, lu bisa coba dengan ya trading kecil dulu. Kalau dia trading kecil oke atau gimana, lu bisa save account dia di kontak lu, sehingga next time kalau dia hubungin lu lagi atau gimana, lu tahu bahwa ini orangnya orang yang benar gitu loh. So kira-kira begitu aja tips gua hari ini untuk gimana kita nggak detect ini user ini scam apa enggak. So if you like my content, please like and subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana, boleh shoot di komen. Join di grupnya kita juga bisa. So kita selalu sharing-sharing di grup juga. So thank you untuk waktunya, thank you untuk listening, thank you juga untuk subscribe.
Thank you, bye-bye.